Kita koordinasi, tidak ada aturan yang kita langgar. Kita juga kan pengen punya legacy juga. Jadi kita tidak mungkin lah kita jual republik ini. Apalagi ya kita udah melihat bahwa ini kebaikan generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bursa yang saya hormati, Bu Ida, Pak Rosan, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Saya nanti akan memberikan satu penjelasan dengan slide supaya agak lebih mudah dipahami apa sih yang sedang kita kerjakan sekarang ini. Saya mulai dulu dengan COVID-19, karena COVID-19 ini suka tidak suka, dia akan berpengaruh terhadap ekonomi dan investasi. Seperti ini, jadi kita bikin apa kuratif, apa preventif, promotif, ya, apa upaya kesehatan, pendanaan, bentuk penanganan. Ini semua sudah dibuat terintegrasi. Memang jujur pada bulan pertama itu kita terus terang aja agak mencari-cari bentuknya. Jadi orang bilang harus lockdown lah, inilah segala macam. Ini kan masalah baru. Nah, tapi setelah berjalan beberapa waktu, kita sudah bisa menyiapkan 65 laboratorium pengujian COVID-19 dan 2.889 rumah sakit COVID-19 dan pembangunan rumah sakit darurat. Jadi overall sekarang Indonesia itu, karena itu perintah Presiden, bagaimana kita membangun industri farmaseutikal kita. Dan sekarang kita habis-habisan membuat itu. Nah, salah satu ada yang di Batang, tidak jadi di Brebes karena tanahnya ternyata tidak sebagus. Nanti saya kira Pak Bahlil yang tahu sekali mengenai itu. Nah, sekarang alat pelindung diri, masker dan seterusnya ini kita aja enggak punya kemarin, teman-teman sekalian. Sekarang alhamdulillah kita punya sudah sebagian. Sekarang kenapa? Bahan baku daripada obat-obatan itu hampir 80% itu kita impor atau 90% kita impor. Kita lupa sehingga waktu India lockdown ya kita kelabakan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat COVID-19 ini sebenarnya next slide itu benar-benar mempercepat otonomi di sektor kesehatan. Kalau Anda lihat slide ini, kedaruratan kesehatan dan meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat. Apa yang kita ingin capai itu produksi dalam negeri, yaitu obat vaksin, reagen, kit dan sebagainya. Ini sekarang sedang berjalan. Tadi misalnya saya fit call dengan Abu Dhabi. Crown Prince Muhammad bin Zayed minta, karena beliau teman baik dengan Presiden, itu mengenai vaksin. Nah, dia rupanya maju itu gen 42 dan menurut mereka 6 bulan lagi mereka sampai kepada final stage. Dan ini Crown Prince saya minta dan Crown Prince minta mereka kontak saya. Jadi Menteri Suhail juga telepon saya tadi malam dan tadi pagi kami fitcon. Nah, saya ingin sampaikan teman-teman, tanpa kita sadari kita semua jadi punya, mulai mempunyai, belum punya semua. Jadi reagen kita mulai buat sendiri, UI kita mainkan, Airlangga dimainkan, semua sekarang ini jadi terintegrasi. Nanti jangan tanya lagi kenapa ini Menko Marinvest ngurusin ini, bukan investasi lagi. Jadi investasi itu saya hanya mengawinkan tadi gen 42 ke situ. Next slide. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada 6 sektor kontributor. Karena begini, sebelum kita bertindak kita harus tahu dulu apa sih masalah pokok. Nah, masalah pokok itu ada 6 top sektor kontribusi sebesar hampir 70% dari total seluruh PDB Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020. Ini supaya kita ketahui macamnya. Ini ada slide. Beda pendapat itu biasa, tapi tidak perlu marah-marahan, tidak perlu jelek-jelekin. Capai aja datamu, nanti kita compare data itu. Saya hanya ingin supaya Anda yang lebih muda dari saya, Anda yang akan main nanti untuk negeri ini, bukan saya fade away, udah tua saya. Nah, tapi kalau orang tidak bicara dengan data, itu yang membuat kita jadi tidak dewasa. Jadi hanya marah-marah aja merasa paling benar. Tidak, ini data yang saya sampaikan. Anda silakan nanti challenge saya dengan data-data ini. Kemudian dari sisi demand, sektor konsumsi dan investasi terpukul berat. Ini Anda bisa lihat slide ini. Jadi dari sisi permintaan sektor konsumsi dan investasi terpukul paling signifikan akibat dampak COVID-19. Dan sekali lagi kita identifikasi dulu semua masalah. Nanti baru kita lihat terapi apa yang kita lakukan. Jadi supaya terstruktur jalan berpikir kita itu.
Nah, jadi COVID-19 tidak hanya menyebabkan shock di sisi demand, tapi juga di sisi supply, dan ini berlaku global. Berlaku global, bukan hanya berlaku di kita. Anda lihat tadi mulai konsumsi termasuk LN, PRT, investasi dan seterusnya. Nah, tapi kita juga beruntung, next slide, bahwa kita tuh punya industri yang ternyata diminati dunia dan sekarang itu menjadi primadona. Yang saya banyak dibully, vehicle di Indonesia selama 40 tahun diproduksi, ekspor kita ya ini angka ini, kita menciptakan lapangan kerjaan puluhan ribu untuk orang Indonesia. Saya ulangi, puluhan ribu yang ada di Morowali, ada di Konawe Utara, ada di BDB, ada di Harita, itu tempat ini, ada 5 tempat itu. Nah, setelah ini semua Bapak-bapak, teman-teman sekalian tahu, tuh tadi belanja penanganan, ada 5 gugus tugas, ada UMKM misalnya. UMKM ini tidak kita duga, ternyata sekarang kita bikin online, itu dampaknya luar biasa. Nanti saya akan cerita mengenai ini. Pembiayaan korporasi seperti ini. Jadi semua kita pastikan yang 40% di sektor kelas bawah ini, itu harus tertangani pertama, sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Nah, bantuan juga disiapkan untuk masyarakat dengan pendapatan di atas 40% persentil terbawah. Kalau Anda lihat di sini, ini tadi ada program keluarga harapan, kartu sembako, diskon listrik, dan seterusnya, sampai kartu prakerja. Jadi kalau orang bilang kita nanti tidak, kita perhatikan, dan ini kemarin diapresiasi sekali oleh IMF. Dia bilang luar biasa pekerjaan kalian, sangat detail mengenai ini. Jadi hal-hal ini saya pikir perlu kita juga apresiasi terhadap tim ekonomi kita. Penyerapan stimulus program perlindungan sosial per 31 Mei ini seperti ini, karena kami pantau per hari. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini tim melihat PKH udah berapa persen yang turun, 51. Kartu sembako berapa yang sudah turun, dan seterusnya. Karena kalau ini belum turun, repot. Karena apa lagi teman-teman sekalian? Karena hampir 70% lebih ekonomi kita itu domestic consumption. Jadi kalau domestic consumption ini kan banyak tadi yang turun ke bawah untuk melahirkan kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, program pemulihan ekonomi itu meningkatkan belanja non-KL, kementerian lembaga. Kalau teman pendapatan negara memang menurun semua, belanja negara dan seterusnya, surplus defisit anggaran, pembiayaan anggaran, saya kira bisa dilihat di sana. Nah, apa dampak, bagaimana kita dapat uangnya? Nanti kan pertanyaannya. Nah, defisit, nah ini saya pikir kemarin waktu dengan IMF dikomentari, kita masih sangat semangat, masih tidak terlalu seperti negara lain, begitu generous gitu. Kenapa? Karena kita melihat apa ini COVID-19 betul selesai tahun ini. Kalau tidak, kita harus ada kontingensi. Jadi kita siapkan semua dengan baik sekali. Kemudian pemulihan pada sektor pariwisata itu memerlukan waktu setidaknya 10 bulan. Nah, ini juga teman-teman supaya lihat, kita sadarin, karena kita akan aim nanti adalah turis domestik 70%. Masih bukan kecil, masih di sekitar 55% atau 60%, sehingga kita harus tingkatkan sampai 70%. Jadi kita ada room kira-kira 15% untuk itu. Karena ini sekarang orang dari hasil survei yang dilakukan, ingin satu loncatan saja, jadi satu penerbangan tanpa stop-stop. Nah, itu berarti banyak turis yang sekitar Asia nanti yang akan datang ke Indonesia. Nah, saya meninjak pada bagian UMKM. UMKM ini menarik, yang kita selama ini anggap, ya bagaimana ya, next slide, anggap ya penting tapi tidak kita rasakan penting. Nah, kami melihat bahwa kita punya 60 juta unit UMKM, yang sudah online itu ada 8 juta. Padahal kita ada 60 juta, jadi kita target sekarang sampai 2020 itu 2 juta. Nah, ini sudah kita launch Bangga Buatan Indonesia ini 14 Mei kemarin. Dan dampaknya itu luar biasa, seperti slide berikut kita lihat. Itu peningkatan lebih dari setengah juta UMKM yang masuk. Tepatnya itu hampir 600.000 per 3 hari lalu. Mungkin sekarang udah 600.000. Dan ini membuat apa? Salesnya naik hampir lebih 2.000%.
Dan itu menciptakan lapangan kerja yang tidak pernah kita perhitungkan. Ibu Ida juga mungkin nggak kebayang ini bahwa sekarang akibat ini dampaknya besar. Dan saya lihat sendiri karena kami rapat hampir 3 kali seminggu fit call mengenai ini, bermacam-macam segmen yang kita rapat. Nanti teman-teman jangan tanya lagi kenapa Menko Marves yang ngurus ini, karena begini, karena Bekraf itu para wisata itu ada di tempat saya kerjakan itu. Akhirnya kami sepakat dengan Erlangga, UMKM jadikan aja satu. Karena ternyata UMKM dengan Bekraf itu ya sama juga, satu barang juga. Jadi sekarang kita buat terintegrasi dan holistik. Nah ini kadang-kadang banyak tidak dipahami. Memang penyelesaian masalah itu kalau tidak holistik tidak akan pernah jadi. Kalau hanya dia segmented saja tidak akan jadi. Itu pengalaman saya selama saya bertugas menjadi apa saja. Nah sekarang yang saya masuk, dan ini super penting menurut saya buat teman-teman yang muda, adik-adik yang muda. Ini hilirisasi industri nikel ini semakin tinggi value added, harga semakin stabil. Ini yang kita lakukan. Tapi ini kan mesti kita lakukan leapfrog. Kenapa? Kita punya biji nikel terbesar di dunia. Kita punya 40%, ya, yang paling tinggi itu kita di dunia. Nah, kita ingin sampai kepada baterai ini, lithium baterai ini. Sekarang kita sampai pada nikel, sampai pada stainless steel, carbon steel. Kita pengen nanti sampai di ujung yang paling kanan ini, kalau teman-teman lihat, itu target kita. Jadi nilai tambahnya itu kalau teman-teman lihat next slide seperti ini. Jadi itu 10 kali nilainya, belum sampai pada lithium baterai. Ya, ini angka-angka ini yang besar. Tapi kita harus jujur, kita belum punya teknologi yang bisa membuat ini cepat dengan kualitas yang bagus, dengan environment yang bagus, dan teknologi kita belum kuasai. Nah, oleh karena itu kita kerjasama. Mana yang paling cepat? Ya Tiongkok. Ya kita ajak mereka, tapi dia harus mematuhi persyaratan kita. Nanti saya akan berikan. Nah ini mereka mau, dan mau teknologi transfer juga pada kita. Nah kalau teman-teman lihat, terutama adik-adik yang lebih muda dari saya, ini Indonesia memiliki cadangan mineral yang cukup menjadi pemain kunci di industri baterai lithium. Kenapa lithium ini jadi penting? Tahun 2027, nanti Anda Google, tahun 2030, Eropa itu tidak ada lagi mobil seperti sekarang, combustion car. Semua harus lithium baterai, jadi mobil listrik. Akibatnya apa? Indonesia akan menjadi produsen lithium baterai salah satu terbesar di dunia tahun 2026-2027. Karena kita berharap kalau semua jalan baik, tahun 2024 kita akan produksi lithium baterai teknologi terakhir, apa yang disebut 811 itu. Teknologi yang paling canggih saat ini yang ditemukan mengenai lithium baterai ini. Dengan siapa kita kerjasama? Kita kerjasama dengan LG, dan kita bersama dengan CATL, karena tadi LG dengan Hyundai membuat mobilnya di Indonesia. Nah sekarang kita juga kawinkan tadi itu nikel ore itu dengan koper, tembaga. Tembaga ini teman-teman sekalian sudah 55 tahun Freeport Indonesia. Ada nggak turunannya? Kan tidak ada. Sekarang dengan undang-undang mineral saya paksain harus ada. Jadi saya bilang kawinin. Nah sekarang kita akan membuat nanti smelter dan turunan hasil smelternya ini di BDB Halmahera Tengah. Jadi dibawa nanti barang itu dari koper itu dari mana? Dari Timika ke sana. Apa yang kita mau cari? Ini teman-teman sekalian lihat. Kita mendapatkan konsentrat tembaga, anoda tembaga, katoda tembaga, dan seterusnya. Tapi ada satu yang penting, yaitu kita akan mendapatkan nanti asam sulfat dari sana. Asam sulfat ini apa? Itu adalah bagian daripada lithium baterai tadi. Sehingga kita akan memiliki kira-kira 75% lebih dari material untuk lithium baterai. Ini coba teman-teman lihat nih, ada yang ribut nggak ini? Kita nih pernah selama 55 tahun. Nikel ore kita ribut soal tenaga asing. Tenaga asing apa sih? Dia datang itu untuk menciptakan lapangan kerja kok. Dia datang 500 orang ciptakan lapangan kerja untuk 5.000 orang. Mungkin teman-teman enggak paham ya. Nanti kalau Anda nggak percaya sama saya, pergi sana lihat sendiri deh. WDB, nanti Harita, sama ada 5 tempat. Itu pada tahun 2024, kami lihat akan menciptakan lapangan kerja lebih dari 250.000 lapangan kerja. Dan kita akan ekspor pada waktu itu tidak termasuk lithium baterai, itu kira-kira 30 atau lebih 35 miliar dolar.
Itu angka yang sangat fantastik untuk satu industri yang bagus. Jadi kita punya itu, tapi kita mau atur juga jangan terlalu banyak nanti smelternya. Kita atur supaya apa? Cadangan kita tetap banyak. Jadi saya dengan Ibu Ida, kita koordinasi, tidak ada aturan yang kita langgar. Kita juga kan pengen punya legacy juga. Jadi kita tidak mungkin lah kita jual Republik ini. Apalagi ya kita udah melihat bahwa ini kebaikan generasi yang akan datang. Nah, ada rule of thumb, teman-teman adik-adik sekalian harus tahu. Ini 5 ini, ya. 5 ini sebenarnya. Satu lagi itu nanti apa B2B. Jadi yang pertama, semua teknologi yang datang itu harus ramah lingkungan. First class technology, tidak boleh second class technology. Dicek oleh siapa? BPPT. Ya, saya ulangi BPPT. Jangan Anda bilang nanti, wah ini Pak Luhut hanya ngomong doang. Tidak, Anda boleh cek di BPPT. Mereka pergi randomly untuk ngecek itu ke daerah Morowali, Konawe Utara dan sebagainya. Mendidik tenaga kerja lokal. Anda tidak sadar bahwa ada 3 politeknik sekarang kita bangun. Gara-gara ini. 1 di Morowali, 2 di Konawe Utara, 3 tadi BDP. Kenapa? Ada yang bilang kita cukup engineer apa? Kalau engineer untuk tadi meteorologi ya. Metalurgi kita tidak cukup. Kita sekarang sekolahkan mereka ke Tiongkok untuk belajar bagaimana tadi teknologi transfer, misalnya ekstrak kobalt dari low grade nickel ore. Jadi kita punya yang tadinya kita harus impor dari Kongo, sekarang ternyata enggak. Nah, kita punya HPAL, kita bikin sekarang di sana. Memang kita harus datangkan tenaga dia dulu. Ya, ada 500 orang, mungkin ada 600. Tapi mereka tuh hanya 6 bulan tinggal. Ibu Ida tahu itu di situ. Ada yang 3 bulan masalah, 1 bulan malah tinggal di situ. Tergantung keahliannya masing-masing. Yang ketiga, dia harus teknologi transfer. Pernah kita lakukan tidak? Saya bilang wajib hukumnya Anda teknologi transfer. Dan untuk itu makanya ada politeknik mendidik anak-anak kita, di mana nanti guru-gurunya sekarang ini sudah jalan ini, bukan nggak jalan. Itu ada profesor-profesor dari TB, dari mana, yang mereka mungkin sudah mau about to retire, kita undang, mau nggak dengan kerjasama antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, dan tadi industri. Sehingga jadilah itu, dan prakteknya di industri. Sehingga di Indonesia Timur sekarang ada 3 politeknik yang menurut saya kelasnya itu kelas nasional. Mungkin to some extent lebih bagus dari tempat lain, karena peralatannya bagus. Nah, semua investasi yang datang harus dengan nilai tambah industri, yang ini tadi. Jadi kita tidak mau orang ngambil saja terus ekspor raw material. Harus nilai tambah seperti nikel ore, copper, dan sekarang kita udah melihat timah. Nah, yang terakhir harus dilakukan B2B, business to business. Nah, sekarang mayoritas investasi ini ada di mana? Ya, ada di Indonesia Timur. Slide berikut ini. Jadi Anda bayangkan, dulu Indonesia Timur ini pernah nggak kita sentuh pembangunan sekarang begini? Nggak pernah. Sekarang ini kejadian, dulu kita selalu di barat ini. Sekarang mereka pendidikan ini, sekarang ada 5 tempat ini. Nah, sekarang ada nanti ke-6 yang kita buat nanti di Sungai Membramo. Ini leading dalam hal ini. Kita jadi pemain apa yang disebut global supply chain. Jadi Indonesia belum pernah masuk itu. Sekarang kita studi, kemarin saya baru fit call hari Jumat dengan Andrew Forrest. Andrew Forrest insist untuk masuk di sini. Dan dia bilang, saya akan kirim tim minggu depan timnya akan datang di sini lagi untuk ketiga kali untuk follow up ini. Dan ini apa yang sebenarnya hebat di sini? Mungkin tidak banyak yang sadar. Saya hanya mikir waktu itu, saya bilang, oh kalau green energy dari hydropower, maka dia pakai green energy untuk hidupkan smelter, maka dia punya green product. Itu yang dunia sekarang lagi inginkan. Tapi kita harus hati-hati lingkungan. Oleh karena itu, kita harus memakai konsultan-konsultan yang sangat canggih untuk tadi masalah lingkungan. Ini teman-teman sekalian, terutama adik-adik sekalian, yang muda-muda, ini generasi kamu. Ini baru kejadian mungkin 7-8 tahun dari sekarang. Tidak akan kejadian dalam 3 tahun, karena pembangunan hydropower itu butuh 6-7 tahun lamanya. Dan ini juga pola semacam ini sedang kita siapkan juga di Membramo. Karena di Membramo itu ada potensi sampai 20.000 megawatt atau lebih, yang itu bisa nanti merupakan satu hub dari industri hilirisasi. Kita sudah mulai touch kepada
private sektor, dan itu saya kira angkanya mungkin minggu ini akan bisa mulai kita finalkan. Kita mungkin tahun ini sudah sepakat kita siapkan 20 triliun dan itu saya kira di leverage di BI jadi bisa 100 triliun untuk sampai Desember. Setelah itu nanti kita lagi, tapi itu semua kepada perusahaan-perusahaan yang terganggu akibat COVID. Jadi dia bermasalah sebelum COVID itu tidak akan dibantu pemerintah. Saya kira itu buat teman-teman sekalian penjelasan saya mudahan bermanfaat. Saya siap menerima pertanyaan kalau mau ada pertanyaan. Ini saya kira kesimpulannya Anda bisa baca, nanti juga bisa dapat. Saya senang sekali menjawab pertanyaan apa saja. Ya bisa saja kami juga kurang, tidak mungkin kami sempurna. Tapi kalau ada pikiran bahwa kita ini menjual negeri kita apa segala macam, enggak lah. Itu jauh dari pikiran. Apalagi di usia saya seperti ini, saya itu ingin meninggalkan legacy dengan baik ya. Jadi saya pengalaman, sudah semua pengalaman saya alamin. Tidak ada yang pengalaman. Jadi kalau ada orang bertanya-tanya, saya pikir yang paling bagus, seeing is believing. Ya Anda saya undang pergi di tempat-tempat itu, yang kita buat benar nggak apa yang kita lakukan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Pak Luhut. Pak Luhut umur 73 sekarang Pak Luhut ya? Ya, 73. Luar biasa Pak. Lancar sekali kayak Menko Perekonomian. Ya tiap hari saya liatin angkanya itu Pak Bursa, jadi bukan aneh itu. Kita semakin Pak. Usia boleh tua, gaya muda terus Pak Menko kita ini. Lil, kau udah muncul situ Lil.